kegaduhan-kegaduhan yang menurut saya ini nggak apa ya, receh banget lah gitu ya. Oke. Ini nggak akan selesai ya. Selesainya kalau orang-orang ini ditangkap. Ya ditahan ya, karena sudah bikin gaduh ya, nggak percaya dengan Republik Indonesia yang berdaulat, malah minta diperiksa di Singapura. Ya jadi aja warga negara Singapura mereka. Kalau maju saya suruh keluar. Saya nggak ngundang Anda, oke? Anda maju saya suruh keluar. Anda siapa? Anda itu terpidana. Anda itu siapa? Pak Betor, lanjutkan. Kau merendahkan orang bagaimana? Kau mengatakan Bambang Tri itu Anda siapa? Saya tanya, dia tanyakan saya. Dia Bambang Tri. Dia tidak penjilat. Kata saya tidak penjilat, saya berkata penjilat. Dia kau ngerti perkara, Balik satu lagi. Amin, saya bersuara. Nggak boleh, udah nggak boleh. memang dirimu siapa? Udah bang. Udah. Itu Bambang Tri. Udah. Iya, tapi jangan tampil. Ya, udah. Ya udah. Bapak tahan dulu Pak, sabar ya, sabar. Harus menjamin keselamatan. Harus menjamin. Ada timnya ada. Pasti Pak. Lu nggak lihat tadi mau mukul? Yang mana? Topi. Bukan itu yang di samping yang baju batik itu. Di belakang. Kalau maju saya suruh keluar. Ya. Kalau maju saya suruh keluar. Saya nggak ngundang Anda, oke? Anda maju saya suruh keluar. Detik-detik Bambang Tri ditakut-takuti. Mau diintimidasi. Kalau Bapak ribut-ribut lagi bisa masuk lagi loh, Pak. Ini intimidasi ini. Saya kok bicara di sini. Ini gimana sih? Saya hanya memberitahu. Saya masih PK. Iya PK nggak apa-apa, Pak. Ya iya kok ditakut-takuti gini. Saya nggak takut. Bukan ditakut-takuti. Iya jelas lah. Pak. Ini publikasi resmi yang pernah ditampilkan oleh pasangan calon waktu itu ketika Gibran mencalonkan diri jadi calon wapres, ya. Jadi ini publikasi resmi, ya, dimuat di berbagai koran dan ini kemudian diedarkan. Waktu itu ditulis dia seolah-olah si calon wapres ini S1-nya Management Development Institute of Singapore, MDIS. S2-nya, S2 loh, hebat loh, Magister, University of Technology Sydney, Australia. University of Technology Sydney, Australia. Hebat banget. Tapi coba kita lihat penyetaraan tadi yang sebelumnya tadi. Ternyata Mas Aiman dan semua lagi, satu lagi. Nah, kita turunkan sedikit. Ternyata pemerintah Republik Indonesia hanya mengakui, jadi tadi kan UTS, S2, University Technology, ternyata hanya mengakui telah menyelesaikan pendidikan grade 12. Loh, kalau grade 12 itu ya SMA di UTS Insert. Jadi UTS Insert itu hanya setara dengan sekolah menengah kejuruan. Ini surat keterangan apa ini? Surat keterangan dari Dirjen Dikdasmen, dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah. Ini semacam penyetaraan. Semacam penyetaraan. Ini yang tanda tangan Dr. Suranto, ya. Jadi artinya apa yang dia katakan dia S2 tuh bohong. Jadi yang dikatakan ijazah S2 itu ternyata hanya SMK. Disetarakan dengan hanya sekolah SMK. menengah. Ya, sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah. Padahal judulnya adalah University of Technology Sydney di Australia. Lagian lagi Mas Aiman. Tapi ternyata UTS itu hanya matrikulasi. Itu hanya program untuk, kita sudah cek. UTS itu hanya program untuk masuk ke perguruan tinggi. Bukan universitas, bukan strata. Oke, bukan postgraduate. Bukan postgraduate. Dan itu sekarang sudah bubar. Namanya sekarang jadi UTS College. Ya, ini dia tunjukkan di depan wartawan di Loji Gandrung. Oke, waktu masih wali kota. Masih wali kota. Dia tunjukkan ini loh ijazahnya marketing. Ini kita nggak usah bahas lah. Second class honorary second division ini kelas bawah. Ya, kalau atas tuh premier class. Ini yang Singapura. Singapura. Yang ini ternyata ini munculnya dari Bradford, bukan MDIS. Bradford dan MDIS memang pernah kerjasama, tapi ijazahnya bukan gini. Ini ijazah yang hanya keluar di UK, di United Kingdom. Gibran nggak pernah ke UK, dia hanya ke Singapura. Kok bisa muncul ijazah gini? Sangat meragukan, karena apalagi penyetaraannya tidak pas. Karena kalau penyetaraannya itu baru tahun 2019, sedangkan ijazah ini konon 2010. Jadi banyak sekali yang aneh. Ijazah tadi yang UTS tadi itu ijazahnya tahun 2006. Itu juga baru disetarakan 13 tahun berikutnya. Itu juga aneh lagi. Jadi intinya saya mendukung Mas Aiman. Apa yang dilakukan Pak Subhan, sarjana hukum, magister hukum. Ayo kita bongkar ijazah wapres itu yang bodong.
kegaduhan-kegaduhan yang menurut saya ini nggak apa ya, receh banget lah gitu ya. Oke. Ini nggak akan selesai ya. Selesainya kalau orang-orang ini ditangkap. Ya ditahan ya, karena sudah bikin gaduh ya, nggak percaya dengan Republik Indonesia yang berdaulat, malah minta diperiksa di apa namanya di Singapura. Ya jadi aja warga negara Singapura mereka. Perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas melihat saya di penjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Lalu apakah beliau harus menunggu saya, seorang ibu rumah tangga sederhana, seorang perempuan dengan anak-anak, harus dipenjara juga? Dan beliau tidak ingin juga untuk menunjukkan ijazahnya. Apakah saya dengan Ibu Kurnia ya, yang kondisi kesehatan beliau tidak dalam keadaan yang sangat sehat, ya, yang selama ini selalu berbakti sebagai pengacara yang tidak dibayar, beliau harus dipenjarakan juga seperti saya? Rakyat Indonesia supaya tahu, Dokter Tifa, Ibu Kurnia tidak takut dipenjara. Kami banyak meme mengejek, menghina kami. Saya menunggu Dokter Tifa pakai baju Shopee, pakai baju orange, nggak masalah. Kalau seandainya kami bersalah, tidak masalah kalau seandainya kami bersalah. Tetapi yang menyatakan bahwa saya salah atau benar itu cuma selembar ijazah asli saja. Seandainya memang betul ada ijazah asli, dengan senang hati saya pakai baju orange, dengan senang hati saya masuk lapas, nggak ada masalah. Kalau saya dianggap memfitnah, ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya, perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli, gak ada masalah. Saya ikhlas, saya ridho. Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Saya ikhlas. Oke teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini, NKRI Harga Mati. Oke teman-teman, dalam video ini kita akan membahas bersama-sama ada beberapa cuplikan-cuplikan yang ada di dalam video ini. Oke teman-teman, kita langsung saja. Di sini ada cuplikan yang mengatakan tunjukkan ijazah aslinya, selesai sudah urusannya. Sebenarnya siapa yang bikin rusuh di negeri ini? Ibu Irma. Nah, semangat Bu Dr. Tifa beserta teman-teman. Kebenaran di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Tarmul tak tahu malu. Pak Bambang Tri, jangan takut, semuanya pembohong. Terima kasih ya Allah. Semangat Hosbung Iman. Nah, orang benar pasti di dalam lindungan Tuhan. Gaspak Rismon, semangat memalukan Tarmul. Mau lihat ke depannya para Tarmul. Nah, si Rima yang harus tangkap aman Indonesia ini. Bu Irma kalau pengen aman, ya udah majikanmu suruh ijazah palsunya diperlihatkan. Yang bikin gaduh itu Pak Emul. Oke. Para penjilat yang pintar meong, yang pintar omong, tangkap yang gak punya ijazah bikin gaduh di negeri ini, di negara ini. Oke. Tim TPUA orang yang betul berjuang untuk kepentingan negara. Maju terus Bu Tifa. Tuhan melindungi semua tim TPUA. Tidak seperti Ibu Irma yang menyatakan bikin gaduh, dasar termul. Tim TPUA tak bikin gaduh. Rakyat Indonesia buruhkannya orang-orang ini. Termul pada putus urat malu. Roy Suryo CS jangan mau lagi kalau undang News Aiman, nggak ada poinnya. Kita berjuang ijazah JKW aja mau terus. Roy, awal video Irma, siapa yang Anda bilang bikin gaduh? Apa yang Anda bilang receh? Anda siapa? Kok bisa menilai seperti itu? Mak lampir ini yang harus tahan penipu.
Bu Irma tolong suruh Jokowi tunjukkan ijazahnya selesai. Gimana mau percaya hukum di Indonesia? Ambur-adul. Selesai kalau dilihatkan kepada rakyat di muka umum, udah selesai. Nah, itu ya teman-teman ya. Justru yang bikin gaduh ternak. Semoga Mas Roy Suryo tidak dilindungi Allah SWT dan menjabat negara yang jahat yang menghabiskan uang negara. Semoga Allah menumbangkan, menghancurkan mereka semua. Channel penebar kebenaran semoga sukses dan berkembang. Ya, oke. Irma itu kecewa, nggak jadi menteri itu termul. Seharusnya meminta Jokowi mau memperlihatkan ijazah. Ini baru namanya cinta Indonesia, bukan jadi tandingan. Nggak akan selesai gaduh selama termul yang bikin gaduh belum dikurung di negara. Oke. Bu Irma anggota DPRD RI sebagai wakil rakyat, statementnya selalu tidak sebagai wakil rakyat, sepertinya memihak dan tidak berpikir akan kebenaran. Receh itu apa Ibu? Bu Risma, nggak usah berkomentar. Kalian DPRD nggak dipercayai rakyat. Yang harus ditangkap kalian anggota DPRD. Oke, selanjutnya. Kami bukan nggak percaya pemerintah. Yang tidak kami percaya itu ijazah Jokowi dan Gibran itu asli dan sah karena palsu. Irma tidak mau Indonesia ini dipimpin dengan kejujuran. Acara Aiman ini berkali-kali sangat memalukan. Polisi harusnya sudah menahan Aiman. Mengundang orang-orang itu aja hanya sebagai provokator, ya, membuat perpecahan dan gaduh. Aiman tidak mendidik, harusnya ditutup dan ditahan Aiman ini. Pengkhianat bangsa, pintar mengembalikan fakta demi menutupi kebohongan. Oke, apakah Prabowo berani tangkap Jokowi dan makzulkan Gibran atau Indonesia Nepal? Oke, kok negara kita bikin kacau ya? Para pihak selalu mempertontonkan keributan di ruang publik. Yang pantas ditangkap itu termul, bikin gaduh debat nggak pakai otak. Hehehe. Oke, jangan pilih lagi Partai Nasdem kecuali Irma Ciniago sudah dicopot dari Nasdem. Oke. Kok menyuruh teman menjadi negara Singapura? Ibu itu memperbaiki atau meluruskan, termasuk mencintai bangsa. Oke. Irma, jaga sikap dan jaga mulutmu. Yang bikin gaduh itu siapa? Yang bikin gaduh ya si Andri Kacil tuh, selalu bikin gaduh di manapun berada ya. Selalu Jokowi nggak mau terbuka, nggak mau ngaku kepalsuan ijazahnya. Indonesia tetap gaduh, lebih receh lagi kalau Uni selalu bela orang bermasalah yang sudah menjabat negara selama 25 tahun. Kalau pengkhianat bangsa, perusak kekayaan negara, perusak Undang-Undang Dasar, MK dan MA, Jokowi segera ditangkap dan Gibran segera dimakzulkan biar Indonesia nggak gaduh lagi kalau Jokowi dipenjarakan. Oke. Adik Irma yang mau ditangkap kalian termul. Selanjutnya, bagaimana caranya kalau ijazah palsu, katanya S1 dan S2 Wapres, bohong kata Mas Suryo. Oke, itu aja dulu teman-teman. Salam sehat, semoga kita bisa bertukar pikir melalui video yang kita tonton saat ini. Dan kalau teman-teman bisa berkenan, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ini. Kita bisa
saling bertukar pikir teman-teman ya. Oke, salam NKRI harga mati.